Asia Timur memiliki peran penting dalam sejarah umat manusia, dengan Cina sebagai salah satu negara yang berpengaruh besar, baik di masa lalu maupun masa kini. Bahkan saat ini, Cina merupakan salah satu negara adidaya bersama Amerika Serikat. Dan tentunya, perkembangan Cina ini tak lepas dari sejarah mereka yang luar biasa, terutama pada masa dinasti-dinasti Cina. Maka dari itu, halo Sobat Historia, selamat datang di video kami tentang sejarah dinasti-dinasti di Cina dari dinasti Xia sampai dinasti Han. Dalam video ini, kita akan menjelajahi perjalanan peradaban Cina, membahas kontribusi setiap dinasti terhadap budaya, politik, dan ekonomi yang menjadikan Cina salah satu peradaban paling berpengaruh di dunia. Yang pertama adalah dinasti Xia, berdiri sekitar 2100 sebelum Masehi, dipimpin oleh Yu yang Agung, dianggap sebagai dinasti pertama di Tiongkok. Dikenal dengan sistem pemerintahannya yang monarkis absolut. Dinasti Xia mengembangkan pertanian, kerajinan, dan perdagangan, serta memiliki teknik pengelolaan banjir yang canggih. Masyarakatnya memiliki struktur sosial yang kompleks, mencerminkan keberagaman suku dan kelompok etnis. Meskipun sedikit catatan sejarah tertulis, arkeologi menunjukkan budaya mereka melalui peninggalan early Tao. Namun, dinasti ini runtuh karena adanya konflik internal dan serangan dari luar. Walaupun begitu, dinasti Xia tetap memberikan fondasi penting bagi peradaban Tiongkok selanjutnya. Dinasti Shang, yang juga dikenal sebagai dinasti Yin, merupakan salah satu dinasti yang paling berpengaruh pada zaman perunggu di Tiongkok, memerintah selama 17 generasi dengan 31 raja. Dinasti ini berdiri sekitar abad ke-16 sebelum Masehi dan menjadi penerus dinasti Xia. Ibu kota mereka berpindah-pindah sebelum akhirnya menetap di Yin, dekat Anyang, Provinsi Henan, yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan budaya. Masyarakat pada masa dinasti Shang terbagi menjadi beberapa kelas, dengan keluarga kerajaan dan kaisar di puncak hierarki, diikuti oleh seniman dan petani, sementara pedagang berada di posisi yang lebih rendah. Perbudakan juga berkembang pesat, di mana bangsawan memiliki banyak budak untuk membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada praktik pengubur budak hidup-hidup sebagai persembahan saat bangsawan meninggal. Peradaban dinasti Shang mengalami kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek, termasuk pertanian, kerajinan, dan perdagangan. Mereka dikenal mampu memanfaatkan berbagai tanaman dan menghasilkan produk berkualitas tinggi seperti peralatan perunggu dan keramik. Dinasti Shang menunjukkan pengetahuan yang maju dengan penemuan senjata dan perlengkapan perang, seperti tombak dan busur. Mereka juga mengembangkan kereta yang lebih besar dan canggih dibandingkan dengan kereta Yunani pada masa itu. Peninggalan alat rumah tangga dari perunggu seperti guci dan teko, serta karya keramik dan giok, mencerminkan kemajuan teknologi dan seni pada masa dinasti Shang. Meskipun dinasti ini akhirnya jatuh pada tahun 1122 sebelum Masehi setelah digulingkan oleh dinasti Zhou, warisan budaya dan inovasi yang ditinggalkan tetap menjadi bagian penting dari sejarah Tiongkok. Yang selanjutnya yaitu dinasti Zhou, yang berdiri sekitar tahun 1046 sebelum Masehi sampai 256 sebelum Masehi. Merupakan dinasti terlama dalam sejarah Tiongkok yang dikenal dengan konsep mandat langit. Dinasti ini didirikan oleh Raja Zhou Wen dan berpusat di Chang'an. Dinasti Zhou terbagi menjadi dua periode, yaitu Zhou Barat dan Zhou Timur. Pada periode Zhou Barat, berhasil mengalahkan dinasti Shang yang kejam, dan dinasti ini mulai memperkenalkan sistem feodal yang membagi wilayah menjadi beberapa bagian negara yang dikuasai oleh bangsawan Zhou. Namun, pada tahun 771 sebelum Masehi, kekuasaan Zhou mulai menurun akibat adanya serangan, yang memaksa ibu kota pindah ke Luoyang dan menandai awal periode Zhou Timur. Zhou Timur dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman musim semi dan gugur, yang berlangsung dari tahun 770 sebelum Masehi hingga 476 sebelum Masehi. Selama periode ini, banyak pemikiran terkenal seperti Konfusius dan Sunji muncul, memberikan kontribusi besar terhadap filsafat dan strategi militer. Meskipun terdapat sekitar 40 negara kecil yang mengakui kekuasaan Zhou, banyak di antaranya enggan memberikan upeti.
Peninggalan budaya dari dinasti Zhou termasuk sistem penanggalan yang menggunakan siklus lunisolar, perkembangan aksara Hanzi, serta peninggalan arkeologis seperti makam kuno, perkakas tembaga, dan juga barang-barang yang berlapis pernis. Dinasti Zhou akhirnya runtuh pada tahun 256 sebelum Masehi setelah mengalami kemunduran kekuasaan yang signifikan dan diakhiri oleh dinasti Qin yang berhasil menyatukan Tiongkok. Selanjutnya ada dinasti Qin yang didirikan oleh Feizi, berdiri sekitar tahun 221 sebelum Masehi. Dinasti ini dikenal karena kekuatan militer dan pemerintahan yang ketat yang memungkinkan Qin Shi Huang yang menjabat sebagai kaisar pertama dinasti ini untuk mengkonsolidir wilayah Tiongkok dan menjadikannya sebagai kekaisaran pertama. Qin Shi Huang melakukan banyak reformasi termasuk penggabungan sistem tulisan, pengukuran standar, dan pembangunan jalan raya yang mempermudah pergerakan tentara dan perdagangan. Namun, pemerintahan Qin dikenal karena kejam dan kecurigaan yang menyebabkan banyak pengkhianatan dan kebencian. Qin Shi Huang memerintah dengan tangan kuat dan melakukan hal-hal yang tidak dapat diperbolehkan seperti membakar buku-buku dan membunuh para sarjana. Hal ini menyebabkan keberatan dan kebencian di kalangan rakyat. Dinasti Qin hanya berkuasa selama 15 tahun, tetapi kontribusinya sangat signifikan. Adapun beberapa peninggalan dari dinasti ini yang sangat terkenal adalah Tembok Besar Cina, bahkan menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Namun, keruntuhan dinasti Qin disebabkan karena adanya penyerangan dari Liu Bang yang akhirnya membuat dinasti Qin tumbang. Dan yang terakhir ada dinasti Han. Nah, dinasti Han ini didirikan oleh Liu Bang pada tahun 206 sebelum Masehi, merupakan salah satu dinasti terpenting dalam sejarah Tiongkok, berkuasa hingga tahun 220 Masehi. Liu Bang yang berasal dari kalangan petani berhasil mengalahkan Kaisar Xiang Yu, penguasa dinasti sebelumnya. Dan Liu Bang diangkat menjadi kaisar dengan gelar Han Guadi. Dinasti Han terbagi menjadi 2 periode, yakni Han Barat dengan pusat pemerintahan di Chang'an, sedangkan Han Timur berpusat di Luoyang. Selama masa pemerintahannya, dinasti Han mengalami kemakmuran yang luar biasa, dengan pertumbuhan populasi mencapai hampir 70 juta jiwa dan perkembangan industri serta perdagangan yang pesat. Jalur sutra menjadi jalur perdagangan yang vital, menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara di Eurasia, dan ibu kota Han menjadi salah satu kota terbesar di dunia pada masa itu. Namun, seiring berjalannya waktu, dinasti Han mulai mengalami kemunduran. Setelah kematian Kaisar Zhang pada tahun 88 Masehi, kekuasaan mulai berpindah ke tangan ibu kaisar yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Kaisar muda terisolasi dan seringkali terjebak dalam konflik internal, termasuk perang yang berkecamuk di dalam istana antara keluarga permaisuri dan kubu kaisar muda pada tahun 189 Masehi. Nah, ketidakstabilan ini berlanjut hingga tahun 220 Masehi, ketika intervensi militer mengakhiri pemerintahan Kaisar Han terakhir. Meskipun demikian, warisan dinasti Han tetap hidup dalam bentuk penemuan penting seperti kertas yang ditemukan oleh Cai Lun pada tahun 105 Masehi, serta pengaruh besar dari sistem pendidikan dan filsafat Konfusianisme dan Taoisme yang masih terasa hingga saat ini.